Selamat datang di media pembelajaran online. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Materi kita pembelajarannya adalah mengenai masih berkaitan dengan hukum karma. Sebelum kita mulai pembelajaran, yuk kita tetap berdoa. Kita baca Namaskara Gata. Tangannya Anjali, kita Namaskara Gata. Arahang sama sang Buddha Bhagawa Budang Bhagawantang Apiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Duduk hening. Kita mulai dengan duduk hening atau meditasi, duduk rileks. Mata terpejam, perhatikan dan sadari napas kamu. Rasakan di dalam hati. Duduk hening dimulai. Menyadari saya bernafas masuk. Menyadari saya bernafas keluar. Masuk, keluar. Napas masuk, saya tahu saya bernafas masuk. Napas keluar, saya tahu saya bernafas keluar. Masuk, keluar. Napas masuk, saya tenang. Napas keluar, saya damai. Tenang, damai. Duduk hening, selesai. Tangannya Anjali, kita berdoa sebelum belajar. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, para Bodhisattva, Mahasatwa. Aku belajar bukan untuk kesombongan dan keserakahan, tapi untuk mengikis kebodohanku. Semoga aku dapat belajar dengan baik dan benar. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Materi pembelajaran adalah tetap masih berkaitan dengan hukum karma. Karena materi hukum karma itu sebenarnya panjang sekali ya. Banyak, nanti akan kita kupas lebih dalam. Oke, tujuan pembelajarannya tentu kita harus tahu arti hukum karma dan memahami hukum karma. Penyebab apa sehingga terjadi karma? Ternyata penyebabnya adalah ketidaktahuan. Tidak mengetahui segala sesuatu sebagaimana adanya. Atau yang menyebabkan itu dari karma. Sebuah perbuatan ditunjang karena adanya akar yang baik ketika perbuatan itu muncul jadi baik. Yaitu apa? Kalau tidak terjadi karma yang buruk, karena karma artinya perbuatan. Kalau dia dibawa perbuatan baik, maka itu menjadi perbuatan baik, karma baik. Tapi kalau dia berbuat buruk, maka itu disebut dengan karma buruk. Artinya berarti karma itu adalah netral. Tidak mengkondisikan baik atau buruk, tetapi perbuatan. Perbuatan inilah ketika perbuatan terjadi, ketika tidak didasari dengan tidak serakah, tidak didasari dengan benci, muncul kebijaksanaan, ini akan muncul adalah terjadi karma yang berakar dari karma yang baik. Tetapi ketika kita dipikiri dengan keserakahan, kebencian, kebodohan batin, maka inilah yang disebut dengan karma buruk yang didasari pikiran, ucapan, dan perbuatan. Next. Mengapa setiap orang kok berbeda-beda ya? Berdasarkan pandangan Buddhis, perbedaan mental, intelektual, moral, watak, sebagian karma itu adalah masing-masing. Bahkan ada yang bilang baik yang sekarang akan datang ataupun lampau, apa yang akan datang kemudian. Buddhisme mengkaitkan fenomena geragaman karma sebagai penyebab. Tidak sesuatu, bukan hanya tidak sesuatu terjadi lampau, tapi Buddha berkata, perbuatan di masa lampau, seseorang menjadi pembunuh, pencuri, bahkan pendusta, bahkan pemfitnah, tamak, dengki, dan sesat. Orang ini sebab bagi yang salah satu penyebab tidak ada keinginan mau berubah. Inilah yang disebut dengan karma. Tetapi ketika dia melakukan perbuatan yang tidak baik, kemudian dia berusaha untuk mau merubah dengan perbuatan yang baik, ini akan melemah. Artinya karma pasti bisa berubah. Berubah bukan berarti karma itu hilang. Itu beda ya. Jadi karma tetaplah karma. Yang buruk maupun yang baik itu tetap beriringan. Tetapi semakin banyaknya perbuatan baik, karma buruknya pasti akan melemah. Kita bahas klasifikasi sila.
Karma berdasarkan satu, itu ada karma berdasarkan jenisnya. Dua adalah karma berdasarkan salurannya. Tiga adalah karma berdasarkan jangka waktu menimbulkan akibat. Dan keempat adalah karma berdasarkan kualitas akibatnya. Jenis karma, lihat jenis karma berdasarkan jenis. Tadi kita dibagi jadi dua, yaitu karma baik yang dilakukan dengan mengurangi keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Kemudian yang kedua adalah karma buruk, didasari dengan 3 racun, loba, dosa, moha, kebencian, keserakahan, dan kebodohan batin. Karma yang berdasarkan saluran. Nih, inilah saluran. Saluran itu ada 3, yaitu apa? Pikiran, badan jasmani, kemudian ucapan. Tanpa 3 faktor ini, perbuatan tidak bisa berjalan. Terutama kontak yang paling sentralnya itu adalah pikiran. Dari pikiran bisa melakukan action melalui badan jasmani. Dari jasmani itu muncul dari ucapan. 3 saluran inilah bahasa kasarnya dari mata turun ke hati kemudian action. Seperti itu. Kita lihat karma menurut waktu yang muncul ini dibagi jadi 4. Saya akan potong nanti bagian-bagiannya. Diilustrasikan saja yang saya jelaskan. Karma yang berbuah dalam waktu kehidupan saat ini. Kita lihat gambarnya, jenis karmanya. Misalnya dia berumur 15 tahun, dia melakukan perbuatan. Setelah dia umur 30, nah ini ada 15 tahun, dia akan berbuah di umur 30. Ini namanya berbuat, kemudian berakibat. Berarti saat ini juga di kehidupan ini berbuah, tetapi bukan begitu kamu nanam pohon, besok langsung berbuah, itu nggak mungkin. Tapi butuh proses. Tapi kehidupannya akan terjadi di kehidupan sekarang ini. Next, yang kedua adalah karma yang berbuah dan waktu kehidupan yang akan datang. Diumpamakan si A, ini umurnya 15 tahun tapi dia berbuat. Kemudian tiba-tiba di umur 40 dia mati. Tapi di 15 tahun itu dia belum berbuah. Maka di 30 tahun kemudian setelah dia lahir kembali di umur 5 tahun, itu baru dia berbuah. Itulah. Jadi kehidupan yang sekarang tidak berbuah karena diakibatkan dampak yang meninggal atau pendek umur. Tapi pas kehidupan selanjutnya di umur 5 tahun berbuah. Jadi tetap karma tidak akan pergi kemana-mana. Bahwa karma yang sekarang dan karma yang akan datang akan mengkondisikan. Lanjut kita lihat karma berbuah dalam kehidupan yang akan datang berikutnya. Atau berturut-turut. Kita umpamakan di situ ada ketika lahir dia umur 15 tahun, kemudian umur 20 tahun dia meninggal. Tapi setelah 50 tahun kemudian, di kehidupan yang akan datang dia lahir kembali, hidup, kemudian mati lagi. Setelah itu di berikutnya lagi, baru dia lahir lagi. Nah, inilah yang baru yang disebut dengan berbuah di kehidupan yang berikutnya lagi berturut-turut. Jadi nggak berbuah hari ini kehidupan ini, di kehidupan yang sekarang yang akan datang juga nggak berbuah, di kehidupan yang akan datangnya lagi baru dia berbuah. Kemudian karma tidak sempat berbuah dalam kehidupan manapun. Nih udah jadi arahat, artinya bahwa kehidupan dia tidak membuahkan karma apapun, blank, kosong, tidak bisa menerima karma. Hanya arahat yang mungkin seperti ini ya. Oke, sampai di sini. Sekian, terima kasih. Namo Buddhaya.